Baik, hadirin, berikutnya kita akan bersama-sama menyimak sambutan dari Ketua Umum Perma Budi, Profesor Dr. Philip K. Wijaya. Silakan, Prof. Terima kasih, selamat siang. Yang saya muliakan Bante Sangha, yang hadir luar biasa. Yang saya muliakan para tamu undangan, di sini ada para pejabat dari Pak Sekda hadir sendiri. Saya tadi mau baca pantun sebetulnya, tapi pantun saya nggak tahu gimana kok dibaca Pak Sekda. Jadi kehabisan pantun jadinya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang, Sotihotu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya yang kita punya sendiri, Weta Tongdian punya Konghucu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hari ini saya berdiri di sini mewakili organisasi saya, Perma Budi, Persatuan Umat Buddha Indonesia. Saya sebagai Ketua Umum dari Pengurus Pusat ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada YBA. Ya, YBA. Betul ya? Yang luar biasa. Ini adalah sebuah organisasi pemuda yang sangat aktif. Ya, aktifnya tidak bisa dipungkiri. Di Indonesia pun termasuk sangat, jangankan di Surabaya. Di Indonesia pun sangat aktif. Itu luar biasa, tidak banyak organisasi yang mau seaktif YBA ini. Sehingga bagi umat Buddha, adanya generasi muda yang aktif itu adalah harapan ke depan. Tanpa itu tidak jalan. Ya, kita melihat bahwa agama-agama yang lain semua juga mempunyai bagian-bagian yang aktif di dalam organisasi keagamaannya. Dan itu tetap perlu dibina dari waktu ke waktu. Maka selain aktivitas yang sehari-hari yang dapat kita laksanakan, sebetulnya aktivitas itu banyak sekali. Nah, termasuk pembinaan kepada generasi muda, itu sebagai bagian yang sangat amat penting. Di dalam Perma Budi sendiri, Persatuan Umat Buddha Indonesia, kita lakukan banyak hal. Saya Ketua Umum yang kedua menggantikan Bapak almarhum Arif Harsono yang telah mendahului kita. Di saat saya memegang Perma Budi, saya berusaha mengajak kebersamaan dari semua pihak. Saya sowan ke para Bante Sangha yang saya muliakan, yang sebagai pendukung di pusat. Jadi kita didukung oleh 3 Sangha, Sangha Agama Buddha, 1 Sangha Agung Indonesia, 1 Sangha Theravada Indonesia, dan 1 Sangha Mahayana Indonesia. Kita didukung oleh 8 majelis besar Indonesia pula. Di dalam aktivitas sehari-hari, kita perkenalkan dulu organisasi ini kepada semua pihak. Saya melakukan roadshow ke banyak sekali pejabat-pejabat pemerintah, termasuk memperkenalkan kepada Presiden, yang mana Presiden sebetulnya juga tidak asing terhadap kita, karena
kita melakukan munas pertama di dalam istana. Itu terjadi di tahun 2019, sebelum COVID. Setelah COVID selesai, yang kita lakukan adalah, waktu itu saya ditunjuk menjadi ketua umum, kita lakukan roadshow selain ke sangha-sangha yang kita muliakan semua, untuk dapat wejangan, pengarahan, pembinaan, dan sebagainya. Kita kunjungi seluruh organisasi keagamaan. Ya, jadi ketua umum dari Muhammadiyah, ketua umum dari PBNU, ketua umum dari MUI, ketua umum dari KWI Katolik, ketua umum dari PGI yaitu Kristen, ketua umum dari PHTI yaitu agama Hindu, ketua umum dari Matakin mewakili Konghucu, dan juga ada teman-teman dari aliran kepercayaan. Kita mengunjungi mereka untuk bertukar pikiran, untuk memperkenalkan organisasi kita, bahkan mengundang mereka masuk ke organisasi kita untuk mengajarkan bagaimana membentuk sebuah organisasi yang sukses, yang besar, yang tertata rapi, yang bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itu yang kita lakukan. Sehingga pada hari-hari ini, organisasi-organisasi, baik itu MUI, Muhammadiyah, NU dan sebagainya, mereka bikin acara selalu mengundang kita untuk bersama-sama. Baik itu acara seremoni, umpama kemarin baru lewat 100 tahun KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia dari Katolik, maupun program-program kerja mereka yang bersentuhan dengan masyarakat luas. Kita selalu diajak. Itu bentuk kerjasama dan kebersamaan. Itu sangat penting. Kita datangi para menteri untuk memperkenalkan organisasi kita. Mereka menyambut sangat baik dengan kita. Beberapa langsung mengajak kita, ayo beraktivitas bersama-sama, melakukan banyak hal yang berguna bagi masyarakat luas. Umpama dari Menteri Agama tentu aja, karena kita bernaung di bawah Kementerian Agama. Tadi Pak Dirjen baru menyampaikan sambutan. Kita ke Menteri, umpama Menteri ATR BPN. Kita ke sana untuk ngajak kerjasama bagaimana kita ngatur sertifikasi wihara yang belum beres untuk dibenahin kerjasama dengan mereka. Kita ke Kementerian Menko PMK, kita bicarakan mengenai bagaimana kita melakukan revolusi mental. Bagaimana kita mengerjakan hal-hal yang terkait. Salah satu program dari Menko PMK yang selalu dipercayakan kepada kita adalah ekoenzim, yang mana bahkan kita mau ditunjuk oleh organisasi-organisasi ekoenzim se-Indonesia, diminta kita yang memimpin, karena kita sukses untuk merangkumkan mereka semua. Kita ditunjuk oleh umpama Kementerian Kehutanan, kita bentuk namanya Interfaith Rainforest Initiative, yaitu organisasi antar agama yang melindungi hutan tada hujan di Sabuk Katulistiwa yang di dunia tinggal 3, yaitu Indonesia dari Aceh sampai Papua, kemudian Sub-Sahara di Afrika, dan Amazon di Amerika Latin. Ini kita terus program-program dari Interfaith Rainforest Initiative itu Indonesia di bawah organisasi yang sama di Norwegia. Jadi banyak sekali aktivitas, setiap bulan ada aja. Kita kerjasama sama BPIP umpamakan. Kita sosialisasikan Pancasila. Dalam beberapa hari ke depan, bukan beberapa hari, 2 minggu ke depan, tanggal 8, kita akan menganugerahkan ikon Pancasila
dan Insan Pancasila tahun 2024 secara nasional. Jadi kita pilih orang-orang yang betul-betul memiliki kemampuan untuk memancarkan semangat Pancasila itu dan diangkat menjadi ikon dan insan Pancasila. Kita kerjasama lagi umpama dengan organisasi atau kementerian yang lain, kita lakukan bagaimana kita ngerjakan mengenai hal sampah. Selain tadi yang jadi ekoenzim, kita bagaimana di wihara itu kita bentuk eko wihara. Sampah plastik dikumpulkan. Ya, yang bikin ranjang plastik itu dari Masjid Istiqlal langsung dengan Pak Nasaruddin Umar. Dia membagi-bagikan untuk wihara tinggal terima. Ya kita mulai dari Jakarta, tinggal terima. Tugasnya yang plastik masukkan yang kotak plastik, yang kertas masukkan kotak kertas, dan yang lain masukkan yang lain. Sedangkan yang basah bisa buat ekoenzim dan sebagainya. Jadi dengan demikian sebetulnya banyak sekali hal yang telah dilakukan. Tadi umpama yang sudah disinggung mengenai stunting. Stunting pun kita lakukan. Kita terakhir seminggu yang lalu, kita lakukan gerakan anti stunting di auditorium Kementerian Agama Jakarta Pusat. Jadi kita ingin gaung itu bisa menasional. Kita anti stunting bukan baru lakukan, kita sudah lakukan bertahun-tahun. Melalui wanita-wanita Permabudi, organisasi sayap kita, untuk menggerakkan, umpama memberi bantuan gizi, makanan bergizi, atau bantuan-bantuan yang lain yang kira-kira berguna. Nah ini beberapa ini sebetulnya aktivitas yang untuk mengentaskan Indonesia dari keterbelakangan. Karena kita akan menyambut Indonesia emas 2045. Kita akan menyambut ke depan kita sebut bonus demografi. Kalau pada bonus demografi itu adalah kaum pemudanya banyak, tenaga kerja banyak, produktivitas tinggi. Kalau itu terdiri dari orang-orang yang mampu kerja, yang punya semangat, yang berpikiran positif dan pikiran cerdas. Tapi kalau sebaliknya gimana kalau kena stunting? Semuanya terbalik arah. Itu tidak menjadi satu kekuatan mendorong, itu menjadi satu faktor lain untuk menggandoli kita menuju ke negara yang lebih maju. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, belum lagi masuk ke umpama bakti sosial, bagian medis, pembantuan untuk pendidikan. Banyak sekali sebetulnya, nggak bisa saya sebut satu persatu, saking banyaknya. Itu aktivitas yang kita lakukan di Permabudi. Dan kita melalui, saat ini sudah terbentuk Permabudi tingkat provinsi di 34 provinsi se-Indonesia. Yang belum itu cuma 4 provinsi baru, yang pemekaran baru di Papua. Yang lainnya se-Indonesia kita mempunyai pengurus daerah. Belum lagi yang tingkat kota, tingkat kabupaten. Itu yang bisa kita lakukan, membentuk jaringan kita. Satu persatu. Jadi dengan pemerintah, dengan agama yang lain, dengan masyarakat, dengan daerah masing-masing. Nah itu membentuk satu kesemangatan bersama untuk ayo bekerja, kerjakan sesuatu dan sebagainya untuk Indonesia. Hal yang sama sebetulnya ini sebagian bisa dikopi oleh YBA. YBA bisa memperluas segmen-segmen kegiatannya, bukan hanya yang terbatas yang sekarang ini, tapi bisa segmen itu diperkembangkan ke segmen yang lain-lain yang applicable di masyarakat dan membawa dampak
baik itu dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Nah ini diperlukan. Jadi kita perlu bukan kita sendiri mau Permabudi yang berpikir sendiri. Ayo bersama-sama kita berpikir. Ya, mohon Bante Sangha juga selalu memberi petunjuk dan pengarahan. Dari pemerintah juga Pak Sekda, jangan lupa nanti kita selalu dituntun, diarahkan. Juga dari Bakesbang, Ibu. Bakesbang itu kalau kita di organisasi agama, wajib mendaftarkan diri kepada beliau. Kalau beliau tangannya lagi gatel, tahu-tahu kita dicoret, mampus lah. Jadi kita perlu kerjasama dengan baik. Ya, banyak hal sebetulnya yang ingin saya sampaikan, tapi terbatas dengan waktu yang sangat singkat. Saya juga kebetulan dalam waktu singkat saya harus nggak bisa datang pada sesuai undangan tanggal 26. Saya terpaksa hari ini harus muncul lebih awal karena nanti akhir minggu saya akan berangkat ke Sri Lanka untuk rapat yang lain. Di situ akan kita lakukan satu rapat yang terkait dengan agama. Ya, rapat itu adalah rapat kaum eksekutif komite dari sebuah organisasi di Asia. Jadi para eksekutif komite se-Asia kumpul di Sri Lanka, di Colombo. Organisasi itu namanya Asian Conference of Religion for Peace. Jadi konferensi Asia dari multi agama untuk kedamaian. Pusatnya di Tokyo, saya udah periode kedua jabat di sana sebagai eksekutif komite. Nah, kita akan rapat seperti itu di sana. Kita juga akan rapat nanti untuk yang tingkat global, namanya Religion for Peace Global, yang pusatnya di PBB langsung. Ya, kita juga sudah puluhan tahun di sana. Kita juga ada membentuk di Indonesia sendiri beberapa organisasi untuk antar umat beragama, yang paling gampang di tingkat daerah. Saya juga anggota FKUB provinsi, mulai dari zaman FKUB mulai, bahkan zaman FKUB belum dimulai. Jadi saya minta dipecat dari sana, tapi mereka belum mengizinkan. Tapi ya nggak apa-apa, kita tetap aja di PKUB, Pusat Kerukunan Umat Beragama Indonesia, ada di Kementerian Agama. Kemudian di tingkat nasional kita ada banyak, umpama ada Interreligious Council, kita bentuk untuk mengumpulkan para ketua umum dari semua agama. Kemudian ada Religion for Peace Indonesian Chapter, itu anak dari tadi ACRP, dan banyak lagi yang sektor-sektor yang lain yang berdiri sendiri, kita gabungkan jadi satu untuk bisa bergerak bersama. Jadi tanpa hubungan atau pengakuan dari dunia, kita juga nggak jadi apa-apa. Nah, kalau kita mempunyai pengakuan dari dunia, kita bukan cuma sebatas cuma diakui aja. Kita diajak di dalam banyak aktivitas bagaimana membereskan masalah yang ada di dunia ini. Ya, umpama kita diajak ngurusi ini yang barusan terjadi, ngurusi finalisasi, konsiliasi pemberontak Abu Sayyaf di Mindanao dengan kepresidenan Filipina. Kita diajak untuk mengetahui bagaimana sebetulnya peristiwa suku Uighur di China itu terjadi. Kita didatangi ke Myanmar dan juga ke Bangladesh untuk ketahui Rohingya itu ceritanya seperti apa. Kita bantu untuk nego dengan pemerintah setempat, baik pemerintah Myanmar maupun Bangladesh. Kalau di Myanmar, di zona-zona yang orang lain nggak bisa masuk, itu banyak rekan-rekan dari Muhammadiyah yang di sana. Kalau di zona Bangladesh, yang orang Indonesia tidak bisa, orang luar tidak bisa masuk, itu banyak yang dari Indonesia, Bulan Sabit Indonesia. Mereka aktif sekali di sana. Nah itu luar biasa. Kita juga diajak ke tempat-tempat yang lain. Salah satu yang lagi panas namanya Jalur Gaza.
Saya juga ke sana untuk melihat, untuk berdialog dan sebagainya. Nah, kesempatan-kesempatan itu sebetulnya untuk menggalang kebersamaan umat manusia di permukaan bumi itu kita harusnya cinta damai, kita harusnya cinta kerukunan seperti yang digalangkan oleh Kementerian Agama dalam bentuk moderasi beragama. Mungkin sekian saja, terlalu panjang nanti saya diketoki atau dilempari palu agar selamat bisa turun. Saya terima kasih sebelumnya. Dan di sini ada rekan saya zaman dahulu kala, Ibu Vince. Ibu Vince, wah, ini beliau pakai atribut Islam, tapi juga saudaranya Bante. Ya, luar biasa, itulah bentuk kerukunan yang langsung bisa kita lihat bersama di sini. Oke, terima kasih sekali lagi, Namo Buddhaya. Terima kasih banyak Prof. Philip. Mohon tetap ada di atas panggung karena dari kami akan ada penyerahan cindera mata yang diwakili oleh Saudara Michael Agung. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Philip atas konsistensinya mengembangkan Buddha Dhamma di Indonesia dan juga dukungannya untuk Vesak Festival. Terima kasih banyak Prof. Philip.